Halo, selamat datang kembali di kelas Pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan membahas satu tema baru tentang hak asasi manusia atau hak-hak dasar manusia. Tema ini terkait dengan beberapa sila dari Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu ini juga terkait dengan beberapa sila yang lain, khususnya sila keempat tentang kerakyatan atau demokrasi. Kita sudah membahas tentang demokrasi dan ada beberapa isu yang terkait dengan hak asasi manusia di dalamnya. Salah satu ukuran keberhasilan atau kualitas demokrasi adalah jika tingkat kebebasan dalam suatu negara itu cukup baik atau terlindungi kebebasan warganya. Nah, isu atau masalah kemanusiaan ini juga terkait dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Kalau kita berbicara tentang penerapan keadilan di suatu negara, kita memperhatikan hak-hak dasar manusia, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, hak-hak budaya, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau isu kemanusiaan secara umum. Masalah HAM ini sangat penting khususnya ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa politik besar seperti pemilu atau pilpres. Kandidat presiden atau kandidat yang ingin menduduki jabatan politik tertentu biasanya ditanyakan catatan masa silamnya. Salah satu catatan yang menjadi ukuran atau yang sering disoroti oleh media dan juga para pengamat adalah catatan tentang hak asasi manusia. Ya. Bagaimana seorang kandidat pada masa lalunya, apakah pernah melanggar HAM atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa isu HAM itu penting sekali. Ya. Khususnya bagi negara-negara demokrasi, HAM adalah salah satu kriteria untuk mengukur apakah sebuah demokrasi di suatu negara itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau catatan hak asasi manusianya buruk, biasanya peringkat atau indeks demokrasinya turun. Nah, jadi masalah HAM ini atau masalah hak asasi manusia ini sangat penting buat suatu negara. Nah, kita akan membahas tentang hak asasi manusia dari berbagai aspeknya. Kita akan melihat sejarah dan perkembangan konsep ini, ya, khususnya sebelum hak asasi manusia menjadi sebuah kumpulan nilai universal yang dikeluarkan atau yang diresmikan oleh PBB. Ya, kita tahu sejak 1948 Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat DUHAM. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar. Ya, asasi itu maksudnya dasar, sesuatu yang fundamental yang ada dalam diri manusia atau ada bersama manusia. Nah, hak dasar manusia itu yang terkait dengan hak hidup, hak bebas, hak manusia untuk memiliki sesuatu, ya, hak untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah hak-hak yang paling dasar dalam diri manusia. Kalau kita bicara tentang nyawa manusia yang membuatnya hidup, itu adalah hak yang paling dasar yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Begitu nyawa itu dipisahkan, orangnya meninggal. Gitu. Itu yang di dalam perdebatan tentang HAM disebut sebagai non-derogable right. Hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dari yang memilih hak itu. Nanti kita akan bicara tentang itu lebih jauh. Pada masa silam, hak asasi manusia tidak dianggap penting. Dunia pada masa itu didominasi oleh kerajaan-kerajaan yang umumnya dipimpin secara otoriter. Logika yang berlaku pada masa silam adalah logika kekuatan. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, dialah yang menentukan jalannya dunia. Ya. Kita tahu
sebelum era modern, bahkan lebih spesifik lagi, sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, standar umum dunia itu adalah perang. Jadi normalitas dunia, suasana normal dunia pada masa itu adalah perang. Sementara damai adalah pengecualian. Kalau kita lihat sejak manusia pertama kali membangun peradaban sampai awal era modern, kita melihat perang tidak pernah berhenti antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, antara satu imperium dengan imperium lain. Nah, jadi kalau kita baca sejarah, sejarah masa lalu manusia itu penuh dengan perang dan konflik. Bahkan sampai pertengahan abad ke-20, manusia masih terus berperang dan berkonflik. Dua perang dunia yang pernah kita alami pada abad ke-20 itu menunjukkan betapa intensnya hubungan konfliktual antar manusia, bahwa kekuatan itu menjadi logika dasar hubungan manusia pada saat itu. Nah, dalam suasana seperti itu, hak asasi manusia atau hak-hak dasar manusia menjadi tidak penting. Kalaupun itu diterapkan, biasanya diterapkan secara terbatas dalam lingkup suatu pemerintahan yang terbatas di kerajaan tertentu misalnya. Ya, nah dari sinilah kalau kita mau menelusuri di mana praktek HAM atau di mana praktek hak dasar manusia pertama kali itu diterapkan, kita bisa melihatnya di kerajaan-kerajaan tertentu. Kalau kita belajar ilmu politik misalnya, satu fase di dalam kerajaan Inggris pada abad ke-13, ada yang disebut namanya Magna Carta, dan itu biasanya dianggap sebagai salah satu dokumen tertua yang menyebutkan tentang hak dasar manusia, khususnya tentang kebebasan, tentang pembagian kekuasaan, bukan hanya oleh raja atau bukan hanya pada raja, tetapi juga pada beberapa elit politik, para gubernur, pemerintah daerah yang menjadi penerus atau ekstensi dari kerajaan Inggris ketika itu. Nah, di dalam dokumen Magna Carta, isu tentang kebebasan manusia disebutkan secara spesifik bahwa kekuasaan Inggris harus dibatasi, tidak lagi absolut. Itu menunjukkan bahwa ada pembatasan kewenangan di dalam kerajaan Inggris, dan itu artinya memberikan keleluasaan atau kebebasan bagi sebagian warga. Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang lagi, kalau kita tanya ada tidak kerajaan-kerajaan atau pemerintah sebelum Inggris yang memiliki aturan atau kebijakan yang kita bisa sebut sebagai kebijakan bernuansa HAM. Nah, ini menarik kalau kita telusuri sejarah masa silam sebelum Magna Carta dibuat, kita menemukan setidaknya ada satu kerajaan di masa silam, yaitu kerajaan Achaemenid, ya, atau kerajaan Persia kuno. Raja yang biasa disebut sebagai orang yang bijak dan memperhatikan hak-hak dasar manusia itu adalah Cyrus the Great. Ya. Dan Raja Cyrus Agung ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai salah satu dari dua kaisar besar sebelum era Masehi, sebelum Yesus lahir. Selain Cyrus the Great, juga ada Alexander the Great ya, yang hidup beberapa abad setelah dia. Nah, menarik untuk mengikuti sejarah Cyrus ini dan mengaitkannya dengan praktek hak asasi manusia di masa silam. Buku-buku tentang sejarah hak asasi manusia biasanya selalu menyebut nama Cyrus Agung ini. Kenapa begitu? Ya karena sebelum Cyrus tidak ada penguasa yang secara spesifik menuliskan aturan-aturan yang terkait dengan kebebasan manusia dan hak-hak dasar manusia.
Ya mungkin di zaman Mesir kuno ada salah satu Fir'aun atau rajanya yang adil, yang bijak, tetapi tidak ada dokumen yang tercatat bahwa kebijakannya itu memperhatikan hak-hak dasar manusia. Nah, baru pada era Cyrus Agung atau Cyrus the Great ini, masalah HAM atau isu hak dasar manusia itu diangkat ya. Nah, kalian nanti bisa mencari, menelusuri lebih dalam tentang sejarah atau biografi Cyrus Agung ini. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah Cyrus Agung yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, dia lahir pada tahun 576 dan meninggal tahun 530. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung menaklukkan Babilonia, dan pada tahun inilah dia mengeluarkan satu dekret penting yang oleh sejarawan sering disebut sebagai dokumen pertama hak asasi manusia. Dekret Cyrus ini yang kadang juga disebut sebagai Cyrus Cylinder atau Cylinder Cyrus, karena dokumennya berbentuk silinder, bulat seperti botol, dan tentu saja tidak yang namanya cylinder, kedua sisinya memiliki lubang yang sama. Nah, dalam dokumen berbentuk silinder ini, isu-isu yang kemudian kita sebut sebagai bagian dari hak asasi manusia itu disebutkan. Misalnya ketika Cyrus menaklukkan Babilonia, itu dia memberikan kebebasan kepada warga yang ditaklukkan, biasanya suatu penguasa. Biasanya seorang penguasa kalau menaklukkan suatu negara atau suatu kerajaan, dia menjadikan para penduduknya itu sebagai tawanan, dan sebagian kemudian dijadikan sebagai budak, ya, sebagai bagian dari harta rampasan perang. Tetapi ketika Cyrus Agung menaklukkan Babilonia, dia justru membebaskan para warganya untuk melakukan ibadah secara bebas, ya, tidak dipaksa untuk mengikuti agama yang dianut oleh penakluk, ya. Bukan hanya itu, Cyrus kemudian memberikan kebebasan kepada warganya untuk membangun rumah-rumah ibadah di sana. Rumah-rumah ibadah yang rusak akibat perang dibangun kembali, diberi dana khusus untuk itu, ya. Nah, ada satu momen penting. Babilonia ini adalah tempat pembuangan orang-orang Yahudi ketika kerajaan Juda beberapa puluh tahun sebelumnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Babilonia. Ya, ada yang disebut sebagai Jewish exile. Itu salah satu pengungsian atau pengasingan orang-orang Yahudi pertama pada masa itu dari kerajaan Judah di Israel atau Palestina diasingkan ke Babilonia. Nah, pada masa Cyrus Agung ini, ketika Raja Cyrus menaklukkan Babilonia, orang-orang Yahudi yang ditawan di Babilonia, orang-orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia itu dikembalikan ke Yudah atau ke Israel, ya. Mereka di sana diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk mengikuti agamanya, yaitu agama Yahudi, dan diberikan juga bantuan untuk membangun kembali tempel atau rumah ibadah Yahudi yang sebelumnya dirusak oleh kerajaan Babilonia. Jadi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Cyrus ini bertentangan sama sekali dengan raja-raja Babilonia yang ketika menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Israel, itu membumi hanguskan wilayah itu dan mengusir seluruh warganya dan mengasingkan orang-orang Yahudi. Sebagian elit terdidik Yahudi itu dibawa ke Babilonia. Sebagian mereka dijadikan budak, sebagian mereka dijadikan tawanan. Nah, itu ada
kisah yang sangat menarik tentang Jewish exile in Babylonia. Ya. Nah, tetapi yang penting untuk dicatat adalah tindakan Cyrus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang sangat simpatik tentang membebaskan para budak, tentang memberikan kebebasan untuk para warga Babilonia dan warga negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang dia taklukkan untuk melaksanakan ibadah, menjalankan agamanya masing-masing. Ini sangat sejalan dengan konsep toleransi, konsep kebebasan beragama yang diadopsi di dalam hak asasi manusia di dunia modern. Ya. Nah, karena itulah tidak mengherankan kalau Cyrus the Great ini kemudian sering disebut sebagai penguasa pertama yang mengadopsi nilai-nilai dasar manusia dan menjadikannya sebagai salah satu dokumen resmi, sebagai satu kebijakan atau aturan resmi kerajaan pada saat itu. Nah, jadi sebelum Magna Carta dibuat di kerajaan Inggris pada abad ke-13, ada satu kerajaan di masa silam yang juga menerapkan hak asasi manusia, yang juga peduli pada hak-hak dasar manusia, yaitu kerajaan Achaemenid, khususnya ketika dipimpin oleh Cyrus the Great atau Cyrus Agung. Nah, setelah dua dokumen klasik itu, dokumen yang pertama adalah Silinder Cyrus, yang dibuat pada tahun 539 sebelum Masehi, ya. Yang kedua adalah Magna Carta yang dikeluarkan pada tahun 1215. Ada lagi beberapa dokumen yang sering dirujuk sebagai bagian dari sejarah hak asasi manusia. Yang pertama adalah Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Nah, deklarasi ini juga memuat isu-isu atau persoalan yang terkait dengan hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan, kemudian penghormatan terhadap nyawa manusia atau kehidupan manusia, kemudian juga hak untuk bahagia, ya, secara spesifik disebutkan the pursuit of happiness. Itu ada di dalam deklarasi kemerdekaan bangsa Amerika. Nah, selain itu kemudian ada juga deklarasi bangsa Prancis yang disebut sebagai Declaration of the Rights of Man and the Citizens yang dikeluarkan pada tahun 1789 setelah Revolusi Prancis. Nah, ini juga dokumen penting yang memuat beberapa isu yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, selain itu, pada tahun 1864 ada satu dokumen penting yang menjadi rujukan hukum internasional yang disebut sebagai Konvensi Jenewa atau Geneva Convention. Nah, dokumen-dokumen inilah yang menjadi awal mula lahirnya hak asasi manusia atau dokumen-dokumen yang menjadi inspirasi lahirnya hak asasi manusia di dunia modern. Tetapi yang menjadi inspirasi langsung lahirnya dokumen hak asasi manusia adalah peristiwa besar pada paruh pertama abad ke-20, yaitu Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, komunitas internasional, khususnya negara-negara yang punya kekuatan pada saat itu, bersepakat untuk membangun Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, PBB didirikan pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945. Nah, lewat PBB inilah kemudian apa yang disebut sebagai Komisi Hak Asasi Manusia itu didirikan. Komisi ini didirikan dengan latar belakang Perang Dunia Kedua, ya. Jadi Perang Dunia Kedua itu menjadi trauma para pemimpin bangsa ketika itu, dan mereka bersepakat untuk tidak lagi mengulangi peristiwa besar yang menyengsarakan banyak manusia itu. Nah, hak asasi manusia merupakan
respon langsung dari malapetaka yang dialami manusia selama Perang Dunia Kedua itu. Setidaknya ada 2 peristiwa besar yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah peristiwa Holocaust, yaitu peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh penguasa Jerman ketika itu, yang saat itu Jerman dikuasai oleh Adolf Hitler ya dengan partainya Nazi. Dan peristiwa Holocaust ini membunuh tidak kurang dari 6 juta warga Yahudi yang ada di Jerman dan Eropa secara umum. Nah, peristiwa yang kedua adalah pengeboman 2 kota penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dan pengeboman ini meluluhlantakan 2 kota Jepang ini, dan juga pengeboman itu sekaligus mengakhiri berjalannya Perang Dunia Kedua. Nah, tentu ada beberapa peristiwa lain. Seperti kita tahu, yang namanya perang terjadi saling serang, dan kalau kita lihat sejarah Eropa selama Perang Dunia Kedua, itu juga terjadi pengeboman yang luar biasa di kota-kota penting di Eropa, di Berlin, di Frankfurt, di London, di Paris, semuanya dihujani oleh bom. Dan pasti ketika bom itu jatuh, yang paling sengsara tentu saja adalah para manusia yang diabaikan hak-haknya, tidak diperhatikan nyawanya, dan seterusnya. Nah, 2 peristiwa besar, Holocaust dan pengeboman Jepang, juga peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di Eropa dan negara-negara lain di dunia, itu menjadi latar belakang dan alasan kenapa kemudian Komisi Hak Asasi Manusia didirikan ya, oleh PBB. Kalau kita perhatikan timeline-nya, bagaimana proses pembuatan dokumen hak asasi manusia itu dilakukan, pertama tentu saja adalah berdirinya PBB. Itu sebagai peristiwa penting. Pada tahun 45, seperti saya sebutkan tadi, PBB didirikan. Kemudian setahun setelahnya, pada tahun 46, sekitar bulan Februari, Komisi Hak Asasi Manusia itu dibentuk. Jadi sekitar setahun setelah PBB berdiri, Komisi Hak Asasi Manusia itu didirikan. Nah, setahun kemudian, tahun 1947, sekitar bulan Maret, sidang pertama Komisi Hak Asasi Manusia dilakukan. Nah, komisi ini dipimpin oleh seorang tokoh namanya Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt ini seorang tokoh penting pada masa itu. Dia adalah selain seorang aktivis, adalah seorang First Lady, ibu negara dari Presiden Roosevelt. Nah, setelah suaminya meninggal dan kemudian dia aktif menjadi diplomat dan ditunjuk untuk memimpin Komisi Hak Asasi Manusia. Di bawah kepemimpinan Eleanor Roosevelt inilah proses pembuatan dokumen hak asasi manusia itu dilakukan. Nah, kemudian setelah melakukan sidang-sidang dan melakukan beberapa kali pertemuan dengan perdebatan, pro kontra, dan lain-lainnya, pada tanggal 10 Desember 1948, dokumen hak asasi manusia atau yang kita kenal sekarang sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu ditandatangani bersama. Dari 58 anggota PBB ketika itu, 48 negara mendukung atau menyepakati dokumen hak asasi manusia ini. Ada 8 negara yang abstain, artinya mereka tidak menyetujui atau tidak ikut menandatangani dokumen itu. Dan 2 negara abstain alias tidak hadir dalam sidang itu. Nah, menarik untuk dicatat di sini bahwa negara-negara yang abstain umumnya adalah negara-negara Uni Soviet atau blok Uni Soviet ketika itu, ya, sebelum Uni Soviet runtuh dan kemudian menjadi Rusia dan beberapa negara lain. Juga di dalamnya ada Arab Saudi.
Ya, Arab Saudi ketika itu sudah menjadi anggota PBB dan dia yang salah satu menjadi negara yang abstain ikut bersama Uni Soviet dengan alasan yang berbeda. Kalau Uni Soviet atau negara-negara yang mendukung blok ini keberatan terhadap dokumen hak asasi manusia karena menurut mereka prinsip dasar dari Duham itu terlalu Western center, terlalu berpusat pada falsafah Barat, di mana kebebasan individu itu sangat difokuskan. Sementara bagi negara-negara komunis, bagi negara-negara sosialis, kebebasan itu harus bersifat kolektif, ya. Dengan kata lain, mereka lebih mengedepankan nilai-nilai kebebasan bersama atau kebebasan kolektif ketimbang kebebasan individu. Sementara fondasi Duham itu dianggap terlalu individualistik, lebih menekankan kebebasan individu daripada kebebasan kelompok. Nah, sementara bagi Arab Saudi sendiri, alasannya agak berbeda, bukan karena soal perbedaan konsep kebebasan, tetapi melihat bahwa kerangka umum dari Duham itu ada perbedaan budaya di dalamnya, bahwa beberapa klausul atau provisi di dalam pasal-pasal Duham itu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai agama yang diyakini oleh warga Saudi. Nah, ada alasan lain yang saya kira antara dua kelompok ini saling bersepakat, yaitu bahwa Duham itu dikhawatirkan bisa mengancam stabilitas politik di negara-negara mereka, ya. Karena kita tahu Duham melindungi manusia untuk berbicara, untuk berekspresi, ya, secara umum memberikan perlindungan pada kebebasan manusia untuk berbicara dan berekspresi. Nah, ini dikhawatirkan oleh negara-negara otoriter seperti Uni Soviet dan Arab Saudi, bahwa pasal-pasal di Duham itu akan mengikat mereka dan membatasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka, ya. Nah, jadi mereka sangat peduli dengan soal keamanan nasional dan menganggap bahwa Duham itu bisa mengancam stabilitas dan keamanan nasional mereka. Menarik untuk mendiskusikan negara-negara yang abstain dalam pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya negara-negara blok Uni Soviet dan Arab Saudi. Ya, kalau kita perhatikan negara-negara komunis yang di bawah pengaruh Uni Soviet, karena mereka tidak terlalu peduli pada urusan HAM, kita lihat bagaimana negara dikelola selama pemerintahan Uni Soviet, selama pemerintahan komunis. Ya, isu-isu HAM itu sangat menonjol sekali. Bagaimana mereka membatasi manusia, bagaimana pemerintahan dijalankan secara otoriter dan seterusnya. Nah, yang menyangkut Arab Saudi, bukan hanya Arab Saudi juga berperilaku mirip-mirip dengan Uni Soviet dalam mengelola pemerintahan, yaitu secara otoriter, tetapi Arab Saudi juga mengkampanyekan bahwa Duham itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, ya. Sebagai negara yang kaya minyak, punya wilayah yang cukup besar di Timur Tengah, jadi Saudi adalah negara yang cukup kuat dan memiliki pengaruh cukup besar di negara-negara Muslim. Dan karena itu, lewat kekuatannya itu, Arab Saudi berusaha mempengaruhi negara-negara lain. Ya. Bukan menolak Duham, tetapi menginisiasi dibuatnya satu dokumen, semacam dokumen tandingan terhadap Duham. Karena itu pada tahun 1990
Arab Saudi memobilisasi negara-negara Muslim untuk mendiskusikan apa yang disebut sebagai versi Islam hak asasi manusia. Nah, dalam konferensi tingkat tinggi di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990, konferensi ini menyepakati satu dokumen penting yang sekarang dicatat oleh sejarah sebagai dokumen penting yang disebut sebagai HAM versi Islam, ya, yang disebut sebagai Cairo Declaration of Human Rights. Menarik untuk mempelajari deklarasi versi Kairo ini yang dikeluarkan oleh Oki. Kalau kita lihat di dalam Duham ada 30 pasal yang seluruhnya terkait dengan kebebasan manusia, ya, dan hak-hak dasar manusia, maka di dalam Cairo Declaration ini kita melihat ada 25 pasal yang sebetulnya secara umumnya itu menyepakati pasal-pasal yang ada di dalam Duham. Ada 2 pasal di dalam deklarasi Kairo yang kelihatannya dibuat sebagai respon terhadap Duham, ya, yaitu pasal 24 dan 25. Disebutnya dalam deklarasi Kairo sebagai artikel. Nah, artikel 24 misalnya menyebutkan, saya bacakan aja ya, all the right and freedom stipulated in this declaration are subject to the Islamic Sharia. Ya, jadi kata Islamic Syariah ini disebutkan di sini, dan pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa seluruh hak dan kebebasan manusia itu tunduk pada apa yang disebut sebagai hukum Islam. Ya, jadi kalau ada kebebasan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam, maka itu tidak dianggap sebagai kebebasan yang diakui oleh deklarasi ini. Ya. Nah, yang kedua adalah pasal 25 atau artikel 25. Artikel ini menyatakan the Islamic Sharia is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this declaration. Nah, jadi pasal ini secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam atau syariah itu adalah satu-satunya sumber rujukan buat penjelasan yang terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam deklarasi ini. Dengan kata lain, bahwa hak-hak dan kebebasan manusia itu tidak tunduk pada kesepakatan yang disepakati para pembuat Duham di PBB, tetapi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang disepakati di dalam deklarasi Kairo. Nah, inilah yang membedakan antara hak asasi manusia versi negara-negara Muslim dan deklarasi universal hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Pertanyaannya adalah, mengapa Arab Saudi dan beberapa negara Muslim keberatan dengan Duham? Kalau kita perhatikan, ada beberapa isu terkait dengan kebebasan yang dianggap bertentangan atau paling tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pertama adalah soal gender equality atau persamaan atau kesetaraan perempuan, ya. Bagaimana perempuan itu diberikan kebebasan termasuk dalam menentukan perkawinan, ya, atau pernikahan. Kemudian juga isu tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Nah, di dalam Duham, manusia diberikan kebebasan untuk memilih agamanya. Baik kalau orang sudah dewasa, mereka diberikan kebebasan. Kalau dia mau keluar dari agamanya, memeluk agama lain, atau bahkan memutuskan untuk tidak beragama, itu adalah bagian dari kebebasan. Nah, sementara bagi Arab Saudi dan negara-negara Muslim ini dianggap bertentangan dengan semangat Islam tentang beragama. Ya, buat orang Islam kalau sudah menjadi Muslim itu tidak boleh keluar dari Islam. Kalau orang keluar dari Islam disebut murtad, dan
hukum murtad itu adalah orang itu harus dibunuh, ya. Jadi ada nilai-nilai yang dianggap bertentangan, nilai-nilai di dalam DUHAM yang dianggap bertentangan dengan semangat hukum Islam. Nah, karena alasan itulah deklarasi Kairo ini kemudian dibuat oleh negara-negara Muslim. Apa saja sih isi dari DUHAM ini? Seperti sudah saya sebutkan tadi, deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB ini terdiri dari 30 pasal, ya. Ada 30 pasal yang pasalnya itu ringkas-ringkas. Jadi ke-30 pasal ini bisa mudah dimengerti dan poin-poinnya sangat jelas. Umumnya semuanya terkait dengan kebebasan manusia. Kalau kita lihat misalnya di pasal pertama, di situ disebutkan tentang kebebasan manusia dan kesetaraan manusia, baik laki maupun perempuan, baik orang kaya maupun orang miskin. Jadi kesetaraan bagi manusia tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat etnis, warna kulit, dan seterusnya. Kemudian kita melihat di pasal ke-3 sampai pasal ke-10 semuanya berbicara tentang hak-hak dasar. Baik itu yang terkait dengan hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, ya, hak untuk dilindungi oleh negara kalau dia hidup dalam sebuah negara. Kemudian juga ada hak untuk mendapatkan kesehatan, ada hak hukum, ya. Bahkan kalau seseorang terkena masalah hukum, ada hak untuk mendapat pendampingan pengacara atau pendampingan bantuan hukum. Nah, yang lain-lainnya termasuk hak dalam hal pendidikan, kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam mengemukakan pendapat atau kebebasan berekspresi, semuanya disebutkan dalam pasal-pasal terpisah, ya. Semuanya ada 30 pasal. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sumber pembahasan dari konsep-konsep dasar kebebasan manusia ini? Ya, ini yang akan saya ceritakan sedikit. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa penerapan atau praktek hak asasi manusia di masa silam sejak era kerajaan Achaemenid di Persia dan juga kerajaan Inggris pada abad ke-13. Nah, dokumen-dokumen seperti Silinder Cyrus dan juga Magna Carta itu adalah dokumen-dokumen awal tentang hak asasi manusia yang juga menjadi inspirasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain dokumen-dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh kerajaan-kerajaan pada masa silam, buah pikir atau pandangan-pandangan yang dihasilkan oleh para filosof dan sarjana pada masa silam juga menjadi rujukan pembahasan tentang DUHAM. Kalau kita perhatikan beberapa nilai-nilai yang termuat dalam pasal-pasal DUHAM itu adalah isu-isu yang pernah didiskusikan oleh para filosof. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa filosof dan sarjana, khususnya di awal era modern atau sejak awal era modern hingga abad ke-19, abad ke-20 ketika isu tentang kemanusiaan dan hak-hak manusia itu dibicarakan secara filosofis. Setidaknya ada 3 filosof yang pandangan-pandangannya dijadikan rujukan untuk pembicaraan tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah John Locke. John Locke adalah filosof dari Inggris yang hidup pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, ya. John Locke lahir tahun 1632 dan meninggal tahun 1704. Dia menulis banyak sekali buku, khususnya yang terkait dengan pemikiran politik. Salah satu bukunya yang menjadi rujukan utama untuk studi politik adalah Two Treatises of Government. Nah, di dalam buku ini, John Locke juga menjelaskan tentang hak-hak dasar manusia, dan dia mendiskusikan apa yang disebut sebagai natural right, atau hak alamiah manusia.
Dalam buku itu, John Locke menjelaskan hak-hak dasar manusia. Ada 3 hak utama manusia yang dia diskusikan. Yang pertama adalah hak hidup atau life. Yang kedua adalah hak untuk bebas atau kebebasan, freedom. Dan yang ketiga adalah hak untuk memiliki kekayaan atau properti. Ya. John Locke juga mendiskusikan hak-hak dasar manusia yang lainnya, termasuk hak untuk melawan penindasan. Kita tahu pada era itu sering sekali terjadi penindasan oleh penguasa-penguasa, oleh kerajaan-kerajaan yang umumnya diperintah secara otoriter. Nah, John Locke dan tentu saja beberapa filosof yang hidup pada era itu berusaha melakukan advokasi semacam perlawanan terhadap kekuasaan yang semena-mena. Nah, hak untuk melawan penindasan itu juga menjadi bagian dari hak yang dibicarakan oleh John Locke. Filosof kedua adalah Jean-Jacques Rousseau, filosof asal Prancis yang juga hidup pada abad ke-18. Dia lahir tahun 1712 dan meninggal tahun 1778. Jean-Jacques Rousseau dikenal karena pandangannya tentang hubungan antara masyarakat dan negara. Bukunya yang sering dijadikan rujukan buat studi politik adalah social contract. Istilah social contract pertama kali atau paling tidak salah satu orang pertama yang menggunakan dan memperkenalkan konsep social contract adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, di dalam buku ini, Rousseau juga menjelaskan beberapa konsep dasar manusia. Jadi konsep-konsep yang terkait dengan kebebasan, pembatasan kekuasaan, ya, bagaimana warga negara punya status atau kedudukan yang lebih bebas di depan penguasa, di depan pemerintah, itu pertama kali dibicarakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Beberapa profesi atau artikel-artikel yang terkait dengan kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk berbicara, itu sebagian terinspirasi dari penjelasan Rousseau di dalam bukunya ini. Nah, yang ketiga adalah filosof Jerman, namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 atau awal abad ke-19. Kant lebih dikenal sebagai seorang filosof, ya, salah satu tokoh filsuf pencerahan terbesar dalam sejarah filsafat Barat. Nah, Kant menulis banyak sekali buku-buku filsafat, salah satu buku dia yang memberikan sumbangan buat pembahasan tentang hak-hak dasar manusia adalah bukunya yang berjudul Groundwork of the Metaphysics of Morals. Ya. Dalam buku ini Kant menjelaskan konsep martabat atau kemuliaan manusia, ya, martabat manusia. Nah, menurut Kant, martabat manusia adalah sesuatu yang inherent, sesuatu yang intrinsik dalam diri manusia. Dia bukan sesuatu atribut yang datang belakangan, tetapi dia lahir bersama manusia. Oleh karenanya, menurut Kant, martabat manusia itu harus dijaga, kehormatan manusia itu harus dijaga. Dan manusia, kehormatan atau martabat manusia sudah ada sejak dia lahir. Nah, pandangan Kant tentang manusia yang begitu agung ini menjadi dasar pembahasan tentang hak asasi manusia di Komisi Hak Asasi Manusia di PBB. Kalau kita lihat penjelasan tentang hak-hak dasar manusia itu terinspirasi oleh konsep pemuliaan manusia yang dijelaskan oleh Immanuel Kant. Nah, para filosof ini, baik itu John Locke, Jean-Jacques Rousseau, atau Immanuel Kant, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penjelasan atau pembahasan hak-hak dasar manusia di dunia modern dan menjadi landasan atau rujukan buat para tokoh yang membahas dokumen hak asasi manusia di Komisi HAM PBB. Nah, jadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu menjadi rujukan moral
rujukan etika bagi negara-negara yang ingin membuat aturan atau membuat konstitusi yang berisi hak-hak asasi manusia, pasal-pasal yang berisi penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Nah, karena itu negara-negara yang lahir setelah tahun 1948 biasanya mengadopsi pasal-pasal yang ada di dalam DUHAM. Sementara negara-negara yang lahir sebelum itu kemudian melakukan amandemen dan melakukan penyesuaian, mengadopsi beberapa nilai-nilai DUHAM ke dalam konstitusinya. Contohnya Indonesia, negara kita ya, kita lahir sebelum DUHAM itu dikeluarkan ya. Indonesia merdeka tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar dibuat pada tahun 45. Sehingga kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita itu tidak memiliki atau belum banyak mengadopsi pasal-pasal HAM. Ya, ada beberapa pasal yang terkait dengan kebebasan, tetapi ada banyak pasal-pasal yang dimuat dalam DUHAM itu belum termuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Baru setelah UUD 45 ini diamandemen pada tahun 99 hingga tahun 2002, pasal-pasal HAM itu, pasal-pasal yang ada dalam DUHAM itu diadopsi dan menjadi pasal-pasal HAM yang kita miliki sekarang. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita setelah diamandemen itu ada banyak sekali pasal-pasal DUHAM yang diadopsi di sana. Nah, jadi DUHAM itu dia memang tidak mengikat secara legal, tidak mewajibkan negara-negara di dunia untuk menerapkan HAM, tetapi dia menjadi rujukan etika, menjadi rujukan utama negara-negara di dunia ketika mereka membuat undang-undang dan aturan hukum. Ya, itu peran utama dari DUHAM. Nah, sebagai dokumen yang tidak memiliki ikatan hukum, implementasi DUHAM itu dilakukan oleh negara-negara yang meratifikasi atau mengakui dokumen ini. Ya, setiap negara itu biasanya memiliki komisi atau memiliki badan khusus yang memastikan berjalannya hak asasi manusia. Di Indonesia misalnya sejak tahun 93 kita punya Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM ini adalah lembaga yang independen yang kerjanya mengawasi bagaimana hak-hak dasar manusia itu berjalan di Indonesia. Nah, peran Komnas HAM ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak dasar manusia itu bisa berjalan baik di sini. Saya ingin memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, sebagai konsep hak asasi manusia sudah ada sejak lama. Penerapannya secara terbatas itu sudah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan masa silam. Dan juga sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu dibuat, sudah ada beberapa negara yang menerapkan nilai-nilai atau hak-hak dasar manusia. Yang kedua, konsep-konsep utama di dalam pembahasan tentang hak asasi manusia itu terinspirasi dari beberapa pandangan para filosof. Filosof seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant itu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemahaman manusia modern tentang manusia, tentang watak manusia, tentang hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia. Nah, para filsuf lainnya tentu saja memberikan kontribusi bagi pembentukan pemahaman kita terhadap konsep-konsep kemanusiaan. Yang terakhir, tidak semua negara menyepakati dokumen yang dikeluarkan oleh PBB. Ada 8 negara yang abstain atau tidak mau menandatangani DUHAM. Dan umumnya alasannya adalah karena soal keamanan, soal stabilitas politik, dan soal perbedaan budaya. Ya. Kita tahu negara seperti Uni Soviet adalah negara yang meyakini bahwa kebebasan
bersama atau kebebasan komunitas itu lebih penting dari kebebasan individual, ya. Nah, sementara negara seperti Arab Saudi menganggap bahwa beberapa nilai di dalam Duham itu bertentangan atau paling tidak sejalan dengan beberapa ajaran Islam. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya.